Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 407-408, atau episode 433-434, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Luo Feng yang terus melakukan pelatihan kembali di dalam sebuah gua, dan tidak terasa waktu sudah kurang lebih dari 100 tahun. Jika aku membuat kemajuan dengan pedangku, akan terlalu mudah untuk membunuh ketiga iblis itu. Tidak akan ada tantangan, tentu saja aku tidak akan dapat sepenuhnya menguji kerja pedang aku. Mata Luo Feng bersemangat, meskipun ganjaran dari 1200 tahun masa studinya di kota kekacauan utama sangat besar, namun pemahaman hukum hanyalah sebuah teori. Dan teori itu sangat penting, penggunaan sama pentingnya. Dan teknik yang digunakan untuk menyerang dan bertahan, seperti 4 manual absolut dari si Luo Duo paling cocok untuk dirinya sendiri. Saat Luo Feng juga berlatih di jalur Dewa Binatang Buas, keempat manual ini cocok untuknya. Karenanya dia sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam menggunakan persenjataan Dewa Binatang. Namun, tubuh bumi dan binatang bertanduk emasnya terkuat dalam pertempuran jarak dekat. Tubuh buminya, karena baju besi prajurit, secara alami terkuat saat menggunakan keterampilan pedang. Tetapi, manual si Luo Duo tidak memiliki teknik seperti itu. Adapun pertarungan jarak dekat binatang bertanduk emas, tidak ada tekniknya yang dibuat dengan konsep jalur Dewa Binatang juga. Karena itu Luo Feng harus membuatnya sendiri. Saat itu, 7 pedang ilusi yang kuketahui telah lama mencapai tingkat pencipta, namun 7 pedang itu sendiri tidak memiliki batas secara teoritis. Mereka hanya 7 teknik: pipa Belanda, pensive, burial, nightmare, regret, end of the world. 7 teknik ini memiliki 7 jalur yang berbeda, namun mereka dapat dipelajari lebih lanjut. Dari banyak pertempuranku selama 100 tahun ini, pengalaman yang aku dapatkan dari membunuh ras lain, pengalaman praktis telah memungkinkan aku untuk terus-menerus menempatkan kehadiran Dewa Binatang Buas dalam 7 pedang ini, membuat mereka lebih kuat. Lebih dari 100 tahun, aku akhirnya membuat beberapa kemajuan dengan 7 teknik ini. 7 teknik pedang absolut baru jauh lebih kuat, meskipun mereka masih tidak sekuat kreasi si Luo Duo. Teknik pedang baru Luo Feng sangat kuat, namun, dibandingkan dengan manual absolut si Luo Duo, Luo Feng hanya berani menyebut mereka kemajuan ringan. Tentu saja, kemajuan ringan ini hanya dibandingkan dengan si Luo Duo. Siapa dia? Dia adalah makhluk terhebat dalam sejarah seluruh ras tanduk emas, kekuatan absolut sejati alam semesta. Sedangkan tanaman pemakan bintang, Luo Feng tersenyum dan mengangkat tangannya, tanaman abadi dengan cepat menyusut dari semua gua bentuk menjadi tanaman kecil yang memasuki bahunya. Ayo pergi untuk menguji pedangku. Mata Luo Feng berkilau saat dia terbang keluar. Dia mengambil kapal cakram hitam dan terbang dengan kecepatan rendah di atas pulau kabut. Luo Feng, ada tim di pegunungan itu, ada 4 tingkat abadi. Terlalu lemah. Dia berdiri di ruang kontrol dan menatap pulau kodok yang luas. Kabut menyelimuti seluruh area, dia hampir tidak bisa melihat pegunungan bersama dengan patung-patung yang rusak akibat triliunan tahun pertempuran. Setelah beberapa saat, Luo Feng, ada tim 6 tingkat abadi 920 juta kem jauhnya. Baru 6, itu masih belum cukup. Yang terbaik adalah mendapatkan level resmi tanpa ikatan. Memukul dengan 1, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Sudah 100 tahun sejak aku datang ke Pulau Kodok, namun aku belum pernah bertemu dengan level resmi yang tidak akan mati. Suara babata bergema di ruang kontrol. Pulau Kabut sangat luas. Hanya ada 12 pejabat yang dikenal, bagaimana bisa begitu mudah untuk bertemu mereka. Setelah beberapa saat, tim ini tidak buruk, ada 8 tingkat abadi. Hampir tidak cukup untuk menguji pedangku, namun mari kita mencari sesuatu yang lebih kuat. Luo Feng menjawab, babata, lanjutkan pencarian. Setelah beberapa saat, 990 juta kem jauhnya ada 12 tingkat abadi berkumpul bersama. 12 tingkat abadi, Luo Feng, bukankah ini terlalu banyak? Babata ragu-ragu,
Kamu bahkan tidak bisa menahan pertarungan melawan 8 dari mereka saat itu, dan kamu belum pernah bertemu begitu banyak sebelumnya. Meskipun kamu telah banyak berkembang, kali ini, mari kita mencari 10 tingkat abadi saja. 12. Luo Feng melihat rincian di komputer kuantum lengannya. Melihat sekelompok tingkat abadi, matanya bersinar. Ke-12 tingkat abadi ini dibagi menjadi 3 ras. Ras naga eternal, ras kawu dan ras cahaya bintang. Ras naga abadi adalah bentuk kehidupan daging dan darah. Tingginya sekitar 6-8 meter, haus darah dan terkenal. Kepalanya agak seperti buaya, dan memiliki 4 anggota badan tebal, dan ekor bersisik bersama dengan cangkang hitam di punggungnya. Ras kawu, ini adalah bentuk kehidupan batu, yang tingginya 15-20 meter. Dari pandangan sekilas, sepertinya itu benar-benar terbuat dari campuran, dan memiliki segala macam penampilan. Itu bisa terlihat seperti manusia atau iblis, namun itu terutama bentuk kehidupan batu. Sedangkan ras cahaya bintang, mereka adalah bentuk kehidupan energi. Itu adalah bentuk kehidupan aneh yang bisa mengambil semua bentuk. Mereka tidak terpengaruh oleh serangan jiwa. Itu mirip dengan klan Mosa, tentu saja ia tidak memiliki kemampuan cloning luar biasa. Namun begitu mencapai tingkat abadi, klan cahaya bintang menjadi sangat kuat, dan kristal energinya di dalam akan berbaur dengan tubuhnya yang abadi. Karena bakat alaminya, kemampuan regenerasinya sangat luar biasa, bahkan lebih dari ras Kyushi. Mungkin perlu menghancurkan tubuhnya ratusan kali untuk membunuh kematian normal dari perlombaan cahaya bintang. Ketiganya semua di sisi klan Bak. Di antara 12 abadi ini, 8 dari mereka berasal dari ras naga eternal, 3 dari Kawu dan 1 dari Starlight. Pedangku akan diuji pada mereka. Mata Luo Feng menyala dengan roh. Ya, jawab Babata keras. Kapal disterbang dengan cepat menuju pegunungan. Sekitar 1 jam kemudian, kapal akhirnya mencapai pegunungan. Dengan perangkat pemindaian Luo Feng, jelas bahwa tim itu bahkan tidak mendeteksi dia semakin dekat dengan mereka. Ke-12 bawahan masih tetap berkumpul bersama, membahas pertempuran, sekutu, pemahaman hukum dan sebagainya. Penguasa sektor tanaman pemakan bintang, Kawu setinggi 16 meter mengamuk. Kamu melebih-lebihkannya, dia hanya memiliki kekuatan seperti itu karena bentuk kehidupan tanaman yang abadi. Tampaknya, berapa banyak tingkat abadi yang bisa dia bunuh, dibandingkan dengan 12 pejabat, dia jauh dari mereka. Long Su, sebuah ras abadi yang abadi berkata dengan sungguh-sungguh di samping, kita semua tahu kekuatan sejatinya jauh lebih rendah daripada para pejabat. Namun bahkan tingkat resmi kematian biasanya akan sangat sulit untuk membunuh kematian normal sendirian. Namun penguasa sektor pemakan bintang itu dapat mengandalkan pabriknya untuk menjebak targetnya. Dalam hal tingkat ancaman, penguasa sektor makan bintang lebih tinggi. Tetapi 100 tahun yang lalu, ketika dia bahkan tidak datang ke Pulau Kabut, penguasa-penguasa abadi itu bergerak berpasangan dan ada juga yang bertiga. Sekarang, mereka semua bergerak dalam usia 5 atau 6 tahun, mengapa begitu? Itu semua karena penguasa sektor makan bintang itu, tidakkah kamu akan mengakuinya? Long Su mendengus dengan marah, keberuntungannya hanya baik. Jika dia bertemu dengan level resmi sejati yang abadi, melawan tubuh abadi, dan serangan kuat, dia pasti akan mati. Mendadak, sisi gunung segera terbuka dengan puing-puing terbang yang tak terhitung jumlahnya, hampir seperti seluruh langit menimpa mereka. Puing-puing membanjiri istana, membuat ke-12 abadi itu marah. Mereka semua merilis domain hukum mereka yang kuat, baik itu api, petir dan lain-lain, untuk mengetuk semua batu, membakar atau membekukannya. Begitu debu mengendap, seketika bayangan hitam pun muncul. Dia ditutupi dengan baju besi hitam dari kepala hingga kaki, dan memegang perisai bermata 6 dengan pedang di punggungnya. Seketika dia perlahan berjalan maju, dan sepatunya menghancurkan puing-puing di bawah. Saat dia semakin dekat, bayangannya menjadi terlihat. Dia menatap dengan dingin pada 12 tingkat abadi yang kuat, dan 12 dari mereka semua melihat wajahnya dengan jelas. Penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang. Ke-12 bawahan semuanya merasakan tekanan, karena reputasinya terkenal, setelah menyebar ke seluruh Pulau Kodok. Yang abadi tidak akan tahu tentang penguasa sektor, dengan tanaman pemakan bintang. Tanaman pemakan bintang penguasa sektor, yang paling indah dari 12 dengan tingkat abadi,
dan bintang berwarna-warni seperti rambut panjang, dan kristal seperti kulit, seorang wanita setinggi 6 meter dari ras cahaya bintang memandang Luo Feng. Kami tidak ingin menjadi musuh kamu, tetapi dengan 12 dari kita bergabung, kami tidak takut padamu juga, silakan pergi. Kami berharap kamu pergi. Satu naga abadi yang abadi berkata dengan suara serak. Luo Feng menginjak reruntuhan. Melihat istana yang berantakan, tatapannya menyapu melewati 12 dari mereka ketika dia tersenyum. Sungguh lelucon, bukankah tentara dari Kam yang berbeda bertempur saat mereka bertemu? Namun, kamu sebenarnya meminta aku untuk pergi. Hahaha, aku di sini untuk membunuh kalian semua. Jika kamu takut, segeralah pergi sekarang. Bajingan, dasar manusia tercela, akankah 12 tingkat abadi takut kepadamu? Ke-12 abadi semua marah, tingkat abadi adalah makhluk yang sombong, mereka mungkin tunduk di hadapan para pejuang yang kuat, tetapi itu tidak berarti mereka akan menerima jika dihina. Hentikan omong kosong kalian, dan kemudian Luo Feng segera mengambil pedangnya dari punggungnya. Dia mengeluarkannya dari sarungnya, pedang dan 6 perisai bermata dua adalah senjata yang dia pesan di kota kekacauan utama. Seiring kekuatannya tumbuh, senjata level 5 akan mudah pecah dalam pertarungan dengan tingkat abadi. Karena itu, ia memesan senjata yang terbuat dari bahan yang digunakan untuk membuat senjata tingkat kaisar, menghabiskan 6 juta poin. Prajurit ras lain, mati kalian semua, teriak Luo Feng. Manusia biadab, penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang, 12 dari kita tidak percaya bahwa kami tidak bisa membunuhmu. Kemudian, ke-12 tingkat abadi mengamuk. Dalam sekejap, 6 anggota ras naga abadi secara bersamaan melepaskan energi abadi mereka untuk menggunakan serangan jiwa, seketika. 6 serangan jiwa secara instan melewati armor prajurit, material spesialnya telah menyebar lebih dari 99% serangan, dan sisanya mengenai intinya. Mutiara bagian dalam memiliki dewa binatang buas kecil yang tertidur yang membungkusnya. Kemudian, serangan jiwa langsung mengenai dewa binatang buas. Seketika, dewa binatang buas membuka matanya dan meraung. Menimbulkan gelombang yang benar-benar menyebarkan serangan ke segala arah. Ini adalah salah satu dari 4 manual absolut si Luo Duo, pertahanan jiwa, dewa binatang buas yang melolong. Saat itu, pagoda kosong Luo Feng digunakan murni untuk pertahanan, dan itu dianggap pertahanan yang pasif. Dewa binatang buas Hall telah membentuk dewa bis yang membela jiwa secara pasif. Itu juga memungkinkannya untuk melepaskan serangan yang dapat membubarkan semua serangan. Ini adalah sisi aktif. Tetapi kemampuan bertahannya mengejutkan. Itu jelas jauh lebih kuat daripada pagoda kosong. Kemudian gua itu pun runtuh. Dan segera tingkat abadi semuanya berbenturan. Sejumlah besar penguasa sektor naga abadi, penguasa domain, dan tingkat alam semesta semua bergegas keluar secepat yang mereka bisa dari gua, menjadi puluhan ribu cahaya. Itu tampak seperti hujan meteor di ruang angkasa. Setelah itu mereka semua berdiri di ruang angkasa dan menatap jutaan kilometer jauhnya. Getaran energi yang mengerikan bisa dirasakan, bahkan sampai dengan jutaan kilometer jauhnya. Siapa yang berani menyerang 12 abadi pada saat yang sama? Yang mampu melakukannya di Pulau Kodok mungkin hanya dari 13 penguasa teratas, dan bahkan 13 penguasa itu, salah satu dari mereka yang melawan 12 tingkat abadi mungkin bisa bertahan. Tetapi dia juga akan dirugikan, tidak ada yang sebodoh itu. Siapa tahu, kita hanya bisa menonton, mereka benar-benar melakukannya di sana. Jika kita terkena gelombang serangan, kita juga pasti akan mati. Puluhan ribu tentara itu seperti belalang-belalang, mengambang di angkasa dan mengobrol, tetapi tidak berani untuk pergi menghampiri pertempuran 12 abadi yang diserang Lu Feng. Sementara itu, pada jutaan kilometer jauhnya, saat ini Luo Feng pada tingkat itu saja, satu gerakan saja menyisakan jarak puluhan ribu km. Karena itu, untuk planet seperti Bumi, itu tidak cocok untuk pertempuran level abadi. Saat mereka mengeluarkan kekuatannya, seluruh planet akan hancur. Hanya wilayah rahasia alam semesta atau tempat khusus di luar angkasa yang dapat dianggap sebagai medan pertempuran yang baik. Hall, bunuh dia, bunuh manusia yang sombong dan tercela itu. Kau yang kokoh dan abadi memegang 2 palu besar. Dia memancarkan aura petir yang kuat di sekitarnya dengan petir di sekitar area. Ini adalah guntur yang tak akan mati. Serangan jiwa tidak berguna, kita akan menggunakan senjata kita untuk menyerang. Naga abadi yang abadi memancarkan energi dingin es, ratusan kilometer di sekitarnya menjadi seperti negara dewa es.
Menekan proyeksi dunianya bersama-sama. Kedua belas tingkat abadi semuanya merilis hukum domain mereka secara bersamaan. Pembebasan kedua belas domain hukum secara bersamaan bertentangan dengan proyeksi dunia Luo Feng. Namun padang rumput yang luas mendorong kembali domain mereka. Ini benar-benar mengejutkan 12 tingkat abadi. Mereka telah lama mendengar tentang proyeksi dunianya yang menakutkan, di mana domain hukum normal yang abadi akan segera runtuh. Dengan 12 dari mereka yang bekerja bersama, mereka tidak berharap hanya dapat menahan tekanan tanpa pingsan tetapi mereka masih tidak bisa memaksanya kembali. Seketika, palu petir besar, diayunkan ke Luo Feng, hampir seperti asteroid yang jatuh. Kemudian, sinar cahaya berwarna-warni menebas Luo Feng. Seketika, pedang besar menebas ruang di Luo Feng. 12 tingkat abadi mengelilinginya dan menyerangnya. Hahaha, mata Luo Feng bersinar dengan semangat. Meskipun dia adalah yang terkecil dalam ukuran, dengan proyeksi dunianya menekan 12 tingkat abadi, gerakan dasarnya telah lama melampaui pencipta teknik ilusi. Perisainya juga dipenuhi dengan kekuatan dan pedangnya dengan mudah menahan 6 serangan gabungan. Ruang di sekitarnya langsung hancur. Bentrokan Luo Feng dengan 12 tingkat abadi membuat partikel-partikel itu melayang dengan marah. Mereka mulai bertarung di tengah-tengah serpihan ruang yang hancur, dan beberapa bentuk bahkan memiliki tanah dan tanah di dalamnya. Namun, ini langsung hancur dari riak pertempuran. Dia memang harus mengakui bahwa kedua belas tingkat abadi bekerja dengan baik bersama, melepaskan serangan mereka dalam kombinasi sempurna melawan Luo Feng. Luo Feng bertahan melawan 8 serangan gabungan tingkat abadi, pedangnya menebas ruang, sebagai gambar dewa binatang buas dan hilang, kemudian muncul dan tersebar lagi. Namun prajurit baju besi tersebut, tidak dapat sepenuhnya meredakan serangan. Biasanya, setiap serangan di bawah kekuatan 1000 penguasa sektor akan benar-benar menyebar, namun saat itu melebihi itu, prajurit baju besi akan menyebar sebagian besar. Serangan gabungan 8 tingkat abadi telah jauh melampaui batas itu. Bahkan jika sebagian kecil serangan berhasil, itu cukup untuk mengguncang Luo Feng cukup keras, untuk membuatnya mengeluarkan darah. Luo Feng, bertarung melawan 12 tingkat abadi sudah pasti di atas batasmu, kata Babata dengan gugup. 12 tingkat abadi memang sulit. Hahaha, 10 tahun yang lalu, aku harus melarikan diri melawan 8 tingkat abadi, namun sekarang aku dapat melawan 12 tingkat abadi. Luo Feng memuntahkan darah, namun tatapannya semakin bersemangat, namun, itu masih jauh dari batas aku. Dia terluka, cepat dan bunuh dia, jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Kedua belas tingkat abadi meraung, dan mereka semua bergegas ke arah Lu Feng. Aku sudah mencoba 6 langkah pertama, mari kita coba yang terkuat. Luo Feng menjadi buram, seketika 3 Luo Feng muncul di ruang angkasa, mereka persis seperti tubuh asli, bergerak dengan gesit dalam lengkungan. Ini adalah hasil dari bertahun-tahun belajar di kota kekacauan primal. Menurut linear semesta jagat maya, kota kekacauan utama yang tersisa dan dewa binatang buas berlari dari si Luo Duo. Bersama dengan perjalanan strike dari ingatannya yang diwariskan, teknik gerakannya telah membuat beberapa kemajuan yang dapat digunakan tubuh buminya. Saat dia melepaskan gerakan ini, dia langsung menghindari serangan dari 8 tingkat abadi. Haha, ayo bunuh satu. Luo Feng memegang pedang bayangan darahnya dan menatap Kau yang berbentuk manusia besar yang abadi itu melambaikan kedua palu petirnya. Kilatan pedang yang menakutkan yang membentang lebih dari 1000 km, bersamaan dengan itu adalah proyeksi dewa binatang buas yang besar. Ujung pedangnya hampir seperti dewa binatang melolong yang menebas dengan cakarnya. Seluruh proyeksi dewa binatang buas sangat jernih dan terlihat, menyatu sempurna seperti satu dengan pedang. Gerakan terkuatnya dari 7 teknik pedang baru adalah pemakaman. Meskipun semua 7 langkah telah diresapi dengan kehadiran dewa binatang buas, penguburan masih yang terkuat. Setelah semuanya ia pun menghabiskan waktu dan upaya paling banyak untuk itu. Pedang itu langsung menebas palu guntur besar, itu menembus logam dan memotong kepala Kau tingkat abadi. Setelah itu, turun ke tubuh yang abadi dan ke pinggangnya. Hua, tubuhnya langsung terpotong menjadi 2 dan selama sekejap itu, pedangnya mulai menelan dan bergetar. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan merobek isi perutnya, menyebabkan tubuhnya diparut dari dalam, menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya. Mati, Luo Feng melemparkan tanaman emas kecil yang tumbuh dengan cepat.
Daun emas yang tak terhitung jumlahnya terbentang, itu adalah tanaman pemakan bintang abadi yang membuat semua prajurit di Pulau Kodok ngeri ketakutan. Hentikan dia. Tingkat abadi lain tidak berharap bahwa bahkan di bawah serangan gabungan mereka, penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang masih dapat menggunakan gerakannya yang menakutkan untuk benar-benar menyebabkan KAU yang kuat mati dicabik-cabik, mengambil tanaman makannya yang abadi untuk menelan bentuk tubuhnya. Hentikan dia. Ke-11 yang lain dari tingkat abadi semuanya memberikan semuanya, dengan gila-gilaan menuangkan energi ke dalam wilayah hukum mereka dan menggunakan semua milik mereka untuk menyerang tanaman yang abadi itu. Dengan gemuruh, serangan yang kuat menyebabkan beberapa daun emas putus, dan tanaman itu pun mulai mundur. Bentuk batu hancur dari KAU yang abadi seketika berubah bentuk, sudah jelas namun ia telah kehilangan sedikit energi. Ras KAU adalah bentuk kehidupan batu. Itu menggunakan kekuatan untuk menang, dan membelah tubuhnya sangat sulit. Demikian pula, itu akan kehilangan sejumlah besar energi setiap kali pecah. Bajingan, KAU direformasi tanpa henti berteriak marah. 12 dari kita bergabung dan dia masih hampir membunuh Long Su. Ini memalukan bagi kami, mari kita bekerja sama. Berikan semua milikmu, aku akan menghentikannya dan kalian semua membunuhnya. Ras cahaya bintang yang abadi berkomunikasi. Seutas benang transparan keluar dari antara matanya, itu langsung tumbuh lebih lama. Dan langsung menuju Luo Feng. Seutas benang kehidupan cahaya bintang, Luo Feng terkejut dari serangan itu. Dia telah mewarisi kenangan dan karenanya mengerti banyak tentang ras cahaya bintang. Laki-laki dan perempuan dengan cahaya bintang semuanya sangat cantik. Mereka terlahir dengan kemampuan untuk membentuk benang dari kristal inti kehidupan mereka, dan saat mereka menggunakan ini, kristal inti mereka akan langsung hancur. Karenanya ini adalah langkah terakhir mereka. Saat seseorang menjadi abadi, kristal inti mereka akan menghilang dan menyatu dengan tubuh. Ketika ini terjadi, mereka tidak akan mati bahkan setelah menggunakan langkah ini. Namun masih akan sangat merusak mereka, membutuhkan ribuan hingga puluhan ribu tahun untuk pulih kembali. Seketika utas transparan itu bengkok, dan mencoba membungkus Luo Feng. Ambil kesempatan untuk membunuhnya. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Bunuh dia, dia pasti memiliki banyak harta. Ke-11 yang lain mengamuk dalam kegilaan, bahkan membakar beberapa tubuh mereka yang abadi. Terhadap utas kehidupan cahaya bintang, proyeksi dunia Luo Feng tidak dapat memaksanya kembali. Kecepatannya sangat cepat, sudah mendekati dia. Dia berteriak, tanaman pemakan bintang. Tanaman pemakan bintang membengkak dengan daun emas yang tak terhitung memanjang. Benang kehidupan cahaya bintang sangat tipis, karena mengikuti celah tanaman untuk menyerang Luo Feng. Namun, ia menggunakan daun emas yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba dan menghentikan utas benang, sementara 12 lainnya yang abadi, termasuk cahaya bintang yang abadi, bergegas untuk menyerang tanaman yang abadi. Sejumlah besar daun dihancurkan, dan tanaman yang abadi terpaksa menyusut. Energi sungai darah. Luo Feng memicu energi sungai darahnya dan hubungannya dengan gelombang alam semesta menjadi lebih jelas. Serangan perjalanan. Luo Feng menjadi buram saat dia melintas, pedang bayangan darahnya menyala lagi dan pedangnya menghasilkan proyeksi dewa binatang. Ayo, mari kita lakukan. Luo Feng menggunakan tanaman pemakan bintang untuk memblokir benang kehidupan cahaya bintang dan menggunakan tubuhnya dengan energi sungai darah yang dipicu untuk melawan 12 yang abadi. Pertempuran hebat ini adalah ujian besar untuk teknik pedang barunya. Ketika pertempuran pertama dimulai, Luo Feng masih menguji kekuatan masing-masing teknik pedang barunya. Karenanya, dia tidak pernah sekalipun melepaskan gerakan mengejutkan terkuatnya. Jadi sepertinya dia dipaksa ke sudut oleh 12 tingkat abadi. Namun, lingkungan itu memungkinkan dia untuk memaksimalkan penggunaan pekerjaan pedangnya untuk melawan. Begitu dia melepaskan perjalanan pedangnya, dia dengan mudah menghancurkan KAU yang abadi. Energi sungai darah, serangan strike. Luo Feng tidak ingin menyeret pertempuran lebih lama lagi. Bayangannya melengkung, ketika 3 gambar yang sangat realistis muncul di sampingnya. Itu menyebabkan ke-12 tingkat abadi menjadi terkejut ketika kesulitan sekitarnya bertambah. Mereka mulai tersingkir dari serangan Luo Feng, dan dipaksa untuk menyerang secara individual. Pedang bayangan darah menusuk ke depan dan rongga besar muncul di ruang. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan gila, ketika dia menusuk lurus ke dahi cahaya bintang yang indah. Pipa orang Belanda, pedang Luo Feng seperti kilat. Dia melaju ke depan,
Satu naga abadi yang abadi langsung diiris menjadi dua. Pipa orang Belanda, termenung, mimpi buruk, refleksi, pemakaman, kebencian, akhir dunia. Dia bertukar antara 7 teknik. Meskipun mereka saling membantu, dikombinasikan dengan gerakannya yang indah dan bantuan energi sungai darah, dia berhasil melawan semua 12 dari yang abadi, dan bahkan mampu menebas salah satu dari mereka, sementara mereka masih tertutup oleh sisa dari mereka, namun mereka mulai berantakan. Sangat jelas, mereka kalah dan ditekan. Tidak bagus, utas kehidupan cahaya bintang yang rusak. Cahaya bintang yang abadi berkomunikasi dengan mendesak. Utas kehidupan seharusnya tidak muncul terlalu lama sejak awal. Tanaman pemakan bintang. Luo Feng tersenyum lebar. Tumbuhan abadi yang mati melebar dan menyebar lebih dari 100.000 kilometer. Dedaunan yang tak terhitung jumlahnya bergerak-gerak seperti gigi dan melilitkannya ke bawah selubung. Ke-12 dari mereka meraung dan dengan marah menyerang tanaman yang tidak mati itu, membuatnya menyusut kembali. Namun ketika mereka terganggu dengan menyerang tanaman abadi, tingkat abadi yang kurang beruntung, secara alami menyambut tragedi pertama mereka. Gemuruh, gemuruh, 2 tingkat abadi naga abadi langsung tercabik-cabik oleh Luo Feng, bentuk mereka yang robek segera ditelan oleh tanaman pemakan bintang. Pedangnya melintas dengan brutal, saat 2 naga abadi terbelah, adegan segera menyebabkan tingkat abadi lain mencoba dan menghentikan Luo Feng. Mereka sangat jelas bahwa jika mereka fokus pada tanaman, mereka perlahan-lahan akan kehilangan lebih banyak dan akhirnya jatuh. Saat beberapa dari mereka terluka parah, mereka bahkan tidak dapat menahan tanaman pemakan bintang lagi dan itu akan menelan mereka semua. Ayo pergi, cepat lari, bubar. Para bawahan tahu bahwa pertempuran akan menjadi lebih buruk bagi mereka ketika berlarut-larut. Mereka nyaris tidak menyelamatkan salah satu naga abadi yang abadi sebelum melarikan diri dengan segera. Kemudian tanaman abadi sudah menelan satu abadi. Melarikan diri, Luo Feng melirik 11 tingkat abadi melarikan diri ke 11 arah yang berbeda. Dia tidak punya pilihan selain memilih satu. Lupakan saja, aku akan mengejarmu. Luo Feng melambai pada tanaman pemakan bintang, dan secara bersamaan melepaskan perjalanan memukulnya. Dalam 3 kilat, kecepatannya mencapai kecepatan subcahaya dan bergegas menuju tingkat abadi yang tidak beruntung, Kau yang abadi kokoh, yang pertama yang ia potong menjadi 2. Kenapa aku? Ucap Kau, Long Su, yang marah dan cemas, berhenti di sana. Luo Feng memperluas proyeksi dunianya. Proyeksi apa ini? Proyeksi dunia internal, itu adalah proyeksi dunia internalnya di luar. Penguasa sektor normal dapat memperluas proyeksi mereka hingga sekitar 10.000 km. Namun proyeksi Luo Feng, pada batas terbesarnya adalah, mampu mencapai 90 juta kilometer. Namun jika dia melakukannya, itu akan seperti menyiarkan ke semua orang di dunia internal aku yang memiliki diameter 90 juta kilometer. Karenanya dia tidak akan pernah melakukannya. Bagaimanapun juga, Kau yang abadi, yang dia hadapi hanya berjarak beberapa ratus ribu kilometer darinya. Berhenti di sana, Luo Feng melepaskan proyeksi dunianya. Itu langsung menelan Kau abadi Long Su. Proyeksi dunia, Long Su terkejut. Dia merasakan kekuatan yang kuat di sekitarnya. Dia masih bisa terbang tetapi kecepatannya pasti menurun. Tanaman pemakan bintang dengan cepat menyusul dari belakang. Tanaman abadi sekali lagi mekar dengan daun emas yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh area, secara alami itu menelan Long Su juga. Dengan gigi yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, itu membuatnya marah memukul palu gunturnya, seketika. Daun bertahan setiap serangan, dan kemudian, daun emas secara otomatis membuka jalan dan Luo Feng masuk, muncul di depan Kau yang tinggi dan kokoh tanpa kematian. Manusia, Long Su terkejut dan marah. Tetapi dia tahu itu sudah berakhir. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Kau yang abadi, mengeluarkan suara khawatir dan sakit, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Aku tidak bisa membunuhmu. Luo Feng tersenyum dingin. Ah, beri aku alasan, apakah kamu seorang murid atau kerabat dari beberapa ksatria Kau? Apakah aku akan dihukum jika aku membunuhmu? Sepertinya tidak benar, jika kamu memiliki latar belakang, kamu tidak mungkin tidak memiliki harta sama sekali. Long Su melolong dengan nada mendesak, tingkat resminya tidak resmi, yang kamu sebut boulder, adalah seniorku. Ah, boulder dari 12 pejabat, dia seniormu. Luo Feng mendengus. Memang, ada seorang pejabat Kau yang terkenal abadi yang bernama Boulder. Sangat bagus.
Ucap Luo Feng mengangguk. Mata Long Su punya harapan. Meskipun dia sangat besar dan manusia di hadapannya ini hanyalah sebuah titik, dia jelas bahwa titik kecil ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Maka kamu layak untuk mati bahkan lebih. Luo Feng melintas dan pedang bayangan darahnya menebas ruang, meninggalkan tetesan besar di luar angkasa. Proyeksi Dewa Binatang muncul, cakarnya tampak menyatu sempurna dengan pedang saat menebas Long Su, menyebabkannya berteriak putus asa. Ketika pedang itu mencapai dia ingin menghancurkan dirinya sendiri tetapi tubuhnya langsung menjadi hancur sebelum itu bisa terjadi. Kehancuran dirinya secara alami gagal ketika daun emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menelan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu ada istana kuno di gurun yang terbakar di Pulau Kodok, tidak ada yang tahu kapan itu benar-benar dibangun. Ras Kau setinggi 12 meter yang megah abadi sedang duduk di atas tahta. Dia adalah salah satu dari 12 pejabat Pulau Kodok, Fen Ya, yang juga dikenal sebagai manusia boulder. Di Pulau Kodok, dia adalah salah satu yang terkuat. Dia tiba-tiba menerima sinyal kesusahan dari adiknya Long Su. Long Su, kau yang abadi ini berdiri tiba-tiba. Namun, segera setelah dia menerima pesan, itu adalah penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang, balaskan dendam aku. Setelah itu, tidak ada lagi sinyal. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghubunginya. Long Su sudah mati. Mata Fen Ya marah. Penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang. Manusia, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Dia berteriak, dan bergema di seluruh istana. Dia sangat marah, meskipun mereka bukan saudara kandung, namun mereka berdua berasal dari suku yang sama, dan hanya satu anggota klan Kau lain dari generasi yang sama yang menjadi abadi bersama dengannya, yaitu Long Su. Oleh karena itu keduanya secara alami dieksplorasi bersama, dan mereka berdua menerima perintah dari ras atas, mencapai wilayah klan serangga yang jauh dan memasuki perang wilayah luar. Di Pulau Kodok, Fen Ya tak terkalahkan, Long Su mengikuti di belakangnya. Oleh karena itu, Fen Ya membiarkan Long Su bergabung dengan timnya yang lain. Penguasa sektor dengan tanaman pemakan bintang. Fen Ya menggertakkan giginya. Tanaman pemakan bintang abadi, ini mungkin menimbulkan ketakutan di para jenderal, namun 100 tanaman pemakan bintang yang abadi tidak akan mengganggu tingkat resmi yang sebenarnya. Kamu harus mati. Kamu akan mati. Dia melolong, tiba-tiba matanya bersinar. Jejak roh, itu milikku. Aku memberikan barang kepada Long Su dan sekarang dia sudah mati, apakah manusia itu akan membawanya? Jika dia berani, dia benar-benar ingin mati. Dia segera merasakan jejak rohnya. Kemudian dia bergegas ke langit dan merobek ribuan kilometer di sekitar gurun. Setelah itu dia dengan cepat mengambil sebuah kapal untuk menuju ke tempat dia merasakan jejak itu. Sementara itu setelah menelan yang abadi, tanaman pemakan bintang yang menyusut dan memasuki lengan Luo Feng. Item khusus. Luo Feng membawa 2 cincin dunia, item khusus Kau yang abadi berada di salah satu dari mereka. Luo Feng, dia mengatakan bahwa seniornya adalah boulder resmi, dan boulder berada di Pulau Kodok. Kemungkinan besar bahwa boulder meninggalkannya item jejak semangat sehingga dia bisa datang membantu kapan saja. Item ini kemungkinan besar berada di dalam kelompok barang ini, kata Babata. Luo Feng membalik tangannya dan menyimpan kedua cincin dunia. Memiliki itu bagus. Luo Feng tersenyum, senior Kau yang abadi ini adalah boulder. Aku telah menghabiskan 100 tahun-tahun di Pulau Kodok dan belum menemukan tingkat resmi abadi. Sekarang aku memiliki kesempatan, aku akan menggunakannya untuk menarik seorang tingkat resmi kepada aku, ini adalah hal yang baik. Aku benar-benar ingin melihat perbedaan antara tubuh bumi aku, dan tubuh seorang tingkat resmi abadi. Aku juga ingin melihat, apakah binatang bertanduk emas aku dapat membunuh seorang tingkat resmi. Aku akan mencari tempat acak, dan tunggu setengah bulan, dan paling banyak 1 bulan. Jika boulder tidak muncul, aku akan kembali, kata Luo Feng. Dengan kilat, dia terbang puluhan juta kilometer, mencari gua. Dia masuk dan mulai merenungkan pertempuran sebelumnya. Pertempuran telah memberinya banyak inspirasi dan mengasah 7 teknik pedangnya yang baru. Setelah semua, 7 teknik pedang ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pemahamannya. Jurus perjalanan memukul, bagaimanapun adalah sesuatu yang digunakan binatang bertanduk emas dengan sayapnya. Meskipun aku sudah mempelajarinya, tubuh manusia tidak melakukannya setengah serta binatang bertanduk emas.
Aku harus terus memperbaikinya, agar sesuai dengan penggunaan tubuh manusia, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Waktu semakin berlalu, dan Luo Feng terus memperbaiki tekniknya berulang-ulang di dalam gua. Pada saat ini, level resmi Fan Ye pun sudah semakin dekat dengan Lu Feng. Dengan menggunakan kapalnya dia terus menelusuri jejak roh yang ditinggalkan saudaranya yang sudah tewas. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.